sekalian, perkenalkan nama saya Lela Polumulo, wartawan Target Tipikor, Kabiro Kabupaten Banggai. Bersama saya dalam wawancara live streaming Target Tipikor, narasumber kami adalah Ibu Endang Tabarina, warga Desa Matabas, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ibu, dalam hal ini saya mau bertanya Ibu Tabarina ya, terkait pelaporan Ibu sebagai masyarakat atau warga Desa Matabas mengenai dana BLT yang belum diterima. Bisa Ibu jelaskan kronologisnya seperti apa ya Bu? Baik, sekarang saya menjelaskan ya. Saya sebagai penerima BLT uang tunai dari Desa Matabas. Kami itu menerima BLT dari sampai 4 bulan ini belum menerima. Dari yang tahun 2021 punya 4 bulan, hitung saja Desember mundur. Dari bulan Februari September ya. Dari bulan September sampai Desember dijanjikan. Sampai saya sekarang datang di sini untuk mengadu bahwa saya sebagai penerima BLT belum menerima di tahun yang 2021 punya dana, belum menerima kami BLT itu. Apa suaranya Ibu ini datang ke kami? Apa masyarakat lain tahu dalam hal ini? Atau Maksudnya Ibu datang ke sini kan untuk mewakili masyarakat yang ada di Desa Matabas. Jadi apa mungkin masyarakat lain selain Ibu juga sudah tahu kalau Ibu sedang memperjuangkan mereka dalam hal ini, dalam hal BLT ini? iya, untuk saya mereka tahu sejak itu saya melapor pertama. Orang-orang sudah tahu memang bahwa saya penerima BLT memang sedang berjuang. Tapi untuk saya datang ini di tempat ini mereka belum tahu. Laporan saya yang lalu ke Bupati itu orang tahu. Jadi Ibu Tabarina ya, terkait permasalahan di Desa Matabas, apa saja yang Ibu ketahui selain BLT ini? Ada mungkin terkait masalah-masalah yang lain yang sudah terjadi di dalam Desa Matabas, mungkin bisa Ibu jelaskan dengan bahasanya Ibu yang di sana mungkin ya? Atau apapun yang sudah terjadi di Desa Matabas itu bisa Ibu jelaskan ke kami. Iya, saya jelaskan. Saya memang hanya sebagai penerima BLT, tetapi yang terjadi di Desa Matabas saya lihat dengan mata saya dan saya dengar dengan kuping saya bahwa memang banyak, kalau dilihat banyak penyelewengan. Jadi yang sebagai masyarakat ini, saya melakukan ini bukan untuk saya, tapi untuk desa kami, supaya ada perubahan ke depannya. Yang saya tahu itu penyelewengan seperti lapangan futsal yang dananya itu saya tahu dari tahun 2020. Ada perjanjian itu di rapat mereka bahwa akan dia selesaikan di tahun 2021. Tapi sampai sekarang tidak terjadi. Dan juga yang di tanggul di belakang belakang rumahnya orang, itu juga belum selesai sampai sekarang. Selain itu mungkin ada hal-hal yang mungkin Ibu lupa untuk sampaikan yang sudah terjadi di Desa Matabas selain BLT, tanggul, sama apa lagi Bu yang mungkin Ibu ingat-ingat dulu, mungkin ada sesuatu hal lagi yang Ibu lupa yang mungkin Ibu mau sampaikan tapi lupa selain permasalahan BLT, tanggul, dengan apa lagi Bu? Iya, itu tentang pembayaran kader. Pembayaran kader belum
Terus yang saya tahu BPD sudah terima uang, tapi secara sembunyi. Karena mereka tidak terima di balai desa, mereka terima di rumahnya. Terus kita tidak tahu itu, nanti seorang masyarakat yang bocorkan bahwa BPD sudah menerima uang. Nah, sekarang menerima uang itu, ini kader belum menerima, dan bawahannya lain seperti aparatur lain, aparat belum menerima, seperti kami juga. Nah, sekarang kami tidak tahu apa ada ini BPD bersama kepala desa kami ada kerjasama atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang penting kami tahu mereka sudah terima uang. Dengar selain BLT sama tanggul ada perihal dua lagi ya Bu, lapangan futsal sama listrik. Itu apa benar memang ada listrik tenaga surya? Listrik tenaga surya. Apa benar memang hal itu terjadi di Desa Matabas, Bu? Iya, terjadi karena saya pernah melihat inspektorat datang di kampung saya. Mereka memeriksa lampu karena kebetulan waktu pertama saya melapor BLT, waktu inspektorat datang di Matabas memeriksa lampu, itu ibu bilang, ini kita orang datang bukan mengenai BLT, tapi kita datang. Jadi kesimpulannya dalam hal ini Ibu Endang Tabarina, apa harapannya Ibu sebagai salah satu masyarakat yang menuntut kebenaran dalam hal BLT, hal tanggul, perihal lapangan futsal, perihal listrik tenaga surya. Mungkin ada harapan-harapan Ibu yang mewakili masyarakat yang ada di Desa Matabas. Dalam hal ini apa harapan Ibu kepada Bapak Bupati dan kepada Presiden sekalian Bapak Jokowi? Mungkin Ibu bisa sampaikan. Baik, saya sebagai masyarakat yang punya hati melihat desa kami sudah mulai hancur dengan kepemimpinan yang mungkin kurang baik. Saya seperti yang saya dengar sama Pak Bupati, tanggal 25 Januari itu harus diberi tindak lanjuti. Saya dengar sendiri. Kalau tidak, itu Pak Kepala Desanya torang kasih berhenti. Dia suruh itu bawahannya kasih berhenti, ini Kepala Desanya torang. Dan habis itu masih lanjut dia. Dia bilang saya semua berdiri. Saya bilang iya, minta tolong Pak. Saya Riki minta tolong karena saya ini jauh dari masyarakat Desa Matabas. Minta tolong sama Bapak karena suaranya kita sudah tidak didengar. Jadi itu Pak Bupati bilang, mulai sekarang Ibu dengar, kita orang tidak main-main lagi. Kita orang harus tegaskan. Jadi saya tuntut seperti yang Bapak Bupati katakan, tidak main-main. Saya ini datang melapor bukan main-main. Saya butuh perjalanan. Ini perjalanan saya tidak ada oto. Saya ini uang cuma dikasih pinjamnya orang. Kasihan, belum uang makan. Jadi saya mohon kalau memang diberi tindaki, tidak usah lagi begini begitu, harus langsung diberi tindakan. Kalau memang mau bagus ini kita orang punya negara dan Desa Matabas ini. Dan juga saya mohon Pak Presiden, kalau memang tidak ada yang dengar orang pesuara, masyarakat kecil ini, maka desanya kita orang terpencil. Jadi tolong kasihan, tolong saya sebagai masyarakat, saya minta tolong dengan sangat. Kasihan saya ke desa. Kalau perlu bukti datang saja, tinjau langsung saya ke desa. Lapangan itu terbengkalai, lapangan futsal. Riki saya pe anak bilang, Mama, kapan itu lapangan mau selesai? Saya punya kaki ini tak cukur-cukur bermain bola. Luka-luka. Gara-gara apa? Cuma ditembok, kon tidak ada penyelesaian. Selobang-lobang. Nah, baru itu tanggul. Yang saya takut tanggul itu rumahnya omnya saya. Di belakangnya itu kalau banjir terus, dia akan ambil itu. Nah, ada semen. Semen itu masih banyak tertumpuk. Belum digunakan, sudah kekerasan. Sudah keras. Maksudnya, sudah keras. Jadi ada buktinya itu, fotonya ada. Kalau mau pergi
ambil itu semen ada. Itu semen juga belum lunas. Begitu. Jadi itu Kasihan. harapan ibu ya. Saya punya harapan agar pemerintah ini secepatnya menindaklanjuti seperti apa yang kami sudah bayangkan. Saya ini sudah pergi di inspektorat BPMD, sama ini masukan saya kasih masuk laporan sama Polres. Masa saya punya 3 ini laporan ini terakhir di sini, saya tidak tahu, saya angkat tangan. Terserah ini kalau mau bagus negara ya baguskan juga terang desa, karena terang desa termasuk Indonesia. Kalau bukan Indonesia ya tidak usah diurus. Gitu. Demikianlah wawancara live streaming dari kami Target Tipikor bersama salah satu masyarakat yang ada dari Desa Matabas menjadi narasumber kami pada hari ini. Jadi harapan kami juga dari Target Tipikor ke depannya bisa menyelesaikan dan bisa memberikan suatu pemecahan dalam hal ini, dalam hal yang terkait yang telah terjadi dalam Desa Matabas seperti BLT, tanggul, dan listrik tenaga surya dan lapangan futsal. Makanya kami sangat menghimbau pada pemerintah, terutama Bapak Bupati, untuk segera bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam Desa Matabas. Jadi permohonan kami hanya itu, untuk pemerintah terutama Bapak Bupati yang telah menjanjikan kepada narasumber kami untuk menindaklanjuti pada kades yang telah bersangkutan dengan 4 perkara ini. Jadi permohonan kami kepada Bapak Bupati segera menindaklanjuti ya Bapak Bupati, karena sebagai kami wakil dari suara-suara masyarakat ingin keadilan dan penegakan hukum sebesar-besarnya dalam hal menindaklanjuti, apalagi termasuk pungli dan korupsi. Kami sangat tidak menentang hal yang sedemikian rupa yang telah terjadi dalam Kabupaten Banggai ini, apalagi saya sebagai Kabiro Target Tipikor dalam Kabupaten Banggai sangat menyayangkan begitu maraknya pungli dan penyalahgunaan terkait dana-dana yang seharusnya diserahkan kepada yang berhak masyarakat, ternyata dalam hal ini disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah tersebut yang dalam desa-desa, terutama Desa Matabas. Sangat disayangkan sekali. Jadi dalam hal ini kami ingin keadilan itu ditegakkan dalam Kabupaten Banggai ini, Pak Bupati. Jadi mohon dengarkan suara kami, suara rakyat dan suara kami yang membantu masyarakat untuk meminta keadilan penegakan hukum dalam hal pungli dan koruptor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.